Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua dokter, prof yang telah hadir pada acara Festival Gagasan pada hari ini. Perkenalkan kami dari Tutor 8 Blok EMS, Endocrine and Metabolism System. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek Festival Gagasan kami mengenai obesitas. Untuk latar belakangnya mungkin akan disampaikan oleh Kang Arkan. Baik, terima kasih Bima. Jadi di sini obesitas itu definisinya adalah penumpukan lemak yang berlebihan atau abnormal yang dapat mengganggu kesehatan. Dan obesitas ini ditandai dengan adanya indeks massa tubuh lebih dari sama dengan 25 yang dapat dihitung dengan cara membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, ini juga ada beberapa klasifikasi dari IMT ya. Dan di sini untuk yang obesitas pada Asia Pasifik yaitu Indonesia itu apabila lebih dari sama dengan 25. Dan tahukah kamu orang dewasa berusia 18 tahun ke atas di dunia itu kelebihan berat badan dan 13% dari populasi dunia itu mengalami obesitas. Dan penyebabnya itu sebenarnya ada 4. Yang pertama ada faktor genetik, faktor obat-obatan, faktor hormonal. Yang keempat ini adalah faktor yang akan kita bahas di sini. Ada ketidakseimbangan asupan energi intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure. Selanjutnya, ada tanda dan gejala dari obesitas. Yang pertama ini ada kesulitan dalam tidur, bisa berupa sleep apnea dan kantuk pada siang hari. Yang kedua, ada sakit pada bagian punggung dan sendi. Kemudian yang ketiga, ada keringat yang berlebihan. Dan yang keempat, ada kelelahan, infeksi pada lipatan kulit, depresi, dan perasaan sesak nafas. Kemudian untuk faktor resikonya ini ada 2, dampak metabolik dan dampak penyakit lain. Untuk dampak metabolik ini bisa dilihat dari lingkaran perut pada ukuran tertentu. Untuk pria lebih dari 90 cm dan wanita lebih dari 80 cm. Nah, itu akan berdampak pada peningkatan trigliserida dan penurunan kolesterol HDL, serta meningkatkan tekanan darah. Nah, ini disebut dengan sindroma metabolik. Untuk dampak penyakit lain bisa berupa perburukan asma, osteoartritis lutut dan pinggul, kemudian pembentukan batu empedu, sleep apnea, serta low back pain. Untuk pencegahannya berupa ada 4 cara. Yang pertama, memilih makanan yang lebih sehat, ada biji-bijian, buah-buahan, sayuran lemak sehat, serta sumber protein. Kemudian minumannya juga mendapatkan asupan yang cukup. Kemudian yang kedua, membatasi makanan yang tidak sehat, seperti biji-bijian olahan, manisan, kentang, daging merah, daging olahan, serta mengurangi minuman yang manis. Yang ketiga, ada meningkatkan aktivitas fisik, dan yang terakhir, membatasi waktu televisi, waktu layar, dan waktu duduk lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada menu diet dan bisa juga diperuntukkan untuk anak kos karena bahan-bahannya mudah untuk didapatkan, di mana dengan pola makan 4 kali sehari dengan jam 9 untuk sarapan, jam 12 makan siang, jam 18 untuk makan malam, dan diselingi jam 3 dengan snack gitu ya, dengan total kalori 1.500 kilokalori. Nah, di sini ada menu diet yang pertama yaitu and cheese sandwich untuk sarapan, di mana ada 359 kilokalori dan di sini ada bahannya dan cara membuatnya. Boleh di next lagi. Yang selanjutnya ini ada tumis sayur dengan total kalori 1063 kilokalori untuk makan siang dan makan malam, dan di sini juga sudah tersedia bahan dan cara membuatnya. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada sarden atau makrel. Di sini juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk makan pagi dan makan siang dan makan malam pada menu diet. Berikut adalah bahan dan juga cara membuatnya. Ini the next lagi. Dan yang terakhir ini adalah perkiraan takaran nasi putih yang biasanya bisa dimakan jika tadi perkiraan kalori kita yang dibutuhkan adalah 1.500 kalori per hari. Dan di sini ada juga pilihan opsi snack, yaitu bisa makan telur atau mungkin buah-buahan sebagai opsi snack pada saat diet. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aktivitas fisik. Apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik? Aktivitas fisik merupakan pergerakan tubuh yang membakar kalori. Bedanya dengan olahraga, kalau olahraga itu merupakan aktivitas fisik yang terencana, repetitif, dan berstruktur guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Lalu bagaimana sih tren aktivitas fisik ini? Di seluruh dunia terjadi penurunan aktivitas fisik manusia akibat adanya perkembangan ekonomi, teknologi, dan juga perubahan sosial. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Korlantas Polri di tahun 2022, terdapat 149,7 juta kepemilikan kendaraan, sedangkan di tahun 2015, angka tersebut berada pada 105,3 juta. Semenjak pandemi COVID-19, tren aktivitas fisik ini juga ikut menurun karena adanya pembatasan aktivitas atau lockdown. Tentunya hal ini berkontribusi terhadap peningkatan obesitas. Lalu bagaimana aktivitas fisik untuk pencegahan obesitas?
Nah, bisa melakukan aktivitas aerobik intensitas sedang selama 150 menit atau aktivitas aerobik intensitas tinggi selama 75 menit. Perlu diingat bahwa jumlah yang dibutuhkan tiap orang berbeda-beda dan aktivitas fisik ini dilakukan untuk mempertahankan berat badan. Aktivitas fisik memiliki beberapa dampak baik terhadap obesitas, yang diantaranya adalah: pertama, aktivitas fisik dapat meningkatkan pengeluaran energi total. Kedua, aktivitas fisik mengurangi lemak di sekitar pinggang dan total lemak tubuh. Ketiga, angkat beban, push up, dan aktivitas penguatan otot lainnya membangun massa otot dan meningkatkan energi yang dibakar tubuh. Keempat atau terakhir, aktivitas fisik dapat mengurangi depresi dan kecemasan. Boleh di next? Kemudian di sini ada tabel yang diadaptasi dari situs Centers for Disease Control and Prevention mengenai beberapa aktivitas fisik yang dapat dilakukan secara optimal untuk mencegah dan mengatasi obesitas serta perkiraan kalori yang digunakannya. Untuk aktivitas yang tergolong moderate atau sedang, diantaranya adalah hiking, golf, bersepeda, berjalan, angkat beban, dan stretching. Kemudian untuk aktivitas yang tergolong kuat atau berat, ialah berlari, bersepeda dengan kecepatan di atas 16 km per jam, berenang, dan olahraga basket. Baik, selanjutnya untuk logbook yang telah kami buat ini akan kami bagikan kepada masyarakat luas, terutama pada anak SMA atau remaja sederajat. Lalu juga kami akan melakukan olahraga bersama dengan para remaja di sekitar Jatinangor dan Bandung, dan juga kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan indeks massa tubuh dari remaja-remaja untuk melihat tingkat obesitas pada remaja di daerah Jatinangor dan Bandung. Mungkin sekian presentasi dari proyek yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.